Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan 30. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongkan mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim,
Celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapa, engkau sudah memberikan suatu hak yang istimewa dalam kehidupan kami. Biarlah kami tahu bahwa sesungguhnya iblis pun ingin merampas hak ini, tetapi kami percaya bahwa kami akan merampas hak kami dari roh iblis, supaya kami bisa mendapat orang-orang yang berkemenangan di dalam engkau. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu, bersabdalah engkau, bicaralah engkau di tengah-tengah umat pilihan-Mu, termasuk juga film yang hendak kami dengar dan saksikan. Urapi dan menangkan di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan filmnya lebih dulu sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan. Art thou he who should come, or do we look for another? Go and show John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached unto them. And blessed is he whomsoever shall not be offended in me. What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. But what
went ye out for to see? Prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For John is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily, I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater prophet than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. He who hath ears to hear, let him hear. But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking. And they say, Behold, he hath a devil. The Son of Man came eating and drinking. And they say, Behold, a man gluttonous and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Beri kumpulan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat dahsyat dan luar biasa karena temanya adalah rampas hakmu dari roh iblis. Mari kita akan masuk dalam dunia roh. Dan tolong dengan sangat semua tim pengurus untuk memasukkan pengurapan lidah supaya tidak ada transfer penguasa roh yang tidak baik. Saudara,
Kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, seperti firman Tuhan tadi katakan dari perkataan Matius 11:1 sampai dengan 30. Kalau kita mengambil intisarinya dengan singkat bahwa manusia itu serba repot, ya, saudara. Apalagi kalau dia sudah tahu kebenaran Allah. Dan mungkin kita juga tahu bahwa ini salah dan itu berdosa. Kita ini semakin jalannya itu serong. Kenapa? Karena kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Dan bagaimana caranya? Orang yang selalu mencintai Tuhan selalu ingin bertanya. Orang yang mau mempersembahkan hidupnya pada Tuhan dan mau setia, dia selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan orang yang selalu berharap kepada Tuhan, dia selalu memberikan waktunya untuk menyapa Tuhan. Jadi pada intinya, saudara, seperti Yohanes Pembaptis ini. Dalam firman Tuhan yang perjanjian lama bahwa Yohanes Pembaptis ini telah membuka jalan. Tapi orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, bahkan tahu, mungkin kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang ke bait Allah, dia malah berkata apa tadi, saudara? Yohanes Pembaptis ini nggak benar gitu. Sampai dikatakan di sini, saudara, kita akan perhatikan ya, supaya saudara bisa memahami ya, yang jelas bahwa orang-orang yang mengenal dan mengerti kebenaran itu, kadangkala kita ini melangkahnya itu nggak tepat. Karena kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan baca dari Matius 11 ayat 10 terlebih dulu. Karena tentang dia ada tertulis, ini Yohanes Pembaptis, saudara, mengenai kehidupannya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Maksudnya engkau adalah Tuhan sebelum lahir. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu sampai Tuhan Yesus dibaptis. Tapi aku berkata sungguh kepadamu, ini curhat, saudara. Tuhan itu berkata bahwa di antara mereka yang tahu tentang Yohanes Pembaptis ini, dia tahu Yohanes Pembaptis ini betul-betul milik Tuhan, tapi penguasa-penguasa itu menyerongkannya. Ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Karena kita ini satu tubuh, satu roh, satu jiwa. Tidak ada perbedaan antara si A dan si B. Tapi di dalam ayat ini dikatakan, ayat 16 selanjutnya, aku itu mengumpamakan. Kita ini tinggal di satu pasar. Pasar kan menceritakan tentang kebebasan manusia. Dia berkata di sini, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling. Harusnya kita ikut menari. Kita tidak ikut menari. Di sini katakan kami menyanyikan hidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Jadi tidak ada satu respon untuk saling memahami, saling mengerti. Itu tidak ada. Yang adalah tuntutan demi tuntutan. Nah, inilah yang Tuhan tegaskan malam ini. Bahwa kalau kamu mau mengambil hakmu, ya, di mana hak yang sudah dirampas oleh iblis itu, kita ambil hak itu. Hak kebenaran Tuhan itu harus ada power dalam hidup kita. Kita harus belajar rendah hati. Kenapa? Karena Yohanes datang, ia tidak makan. Di sini katakan, dengarkan baik-baik Matius 11 ayat 18. Yohanes itu sudah pilihan Allah, diutus oleh Allah,
Tapi dia berkata orang-orang, ia tidak makan, tidak minum. Memang dia tidak makan, tidak minum. Dia hanya makan belalang, saudara. Kemudian mereka berkata, iya, kerasukan setan. Jadi sudah menghakimi lebih dulu. Apakah kita juga sebagian dari orang-orang itu? Aku enggak bilang gini gitu kok, tapi kita gerundel dalam hati. Kita jengkel dalam hati. Itu salah satunya. Bahwa kita ini sama saja merasakan bahwa kita tidak puas mengiring Tuhan. Itu sisi dimana kita tahu bahwa anak manusia itu datang. Sampai Tuhan katakan, aku ini loh datang. Dan aku katakan, aku makan minum. Mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelah dan peminum. Sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi serba salah kan? Saudara tahu, paham ya maksudnya kata-kata ini. Jadi tidak ada kepuasan mengiring Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat saudara itu lega di hadapan Tuhan. Karena ini dan ini tidak sama. Jangan lari di hadapan Tuhan. Kalau hidup saudara mau betul-betul menginginkan bahwa hidup kita ini masuk di dalam suatu perjanjian dengan Tuhan, rampas hakmu dari penguasa roh iblis itu, kita harus mau melangkah. Contoh aja saudara, di dalam dunia ini kita tidak lepas dari tidur saudara, ya. Saat kita tidur, ada yang bisa tidur, ada yang tidak bisa tidur. Tapi sudahkah saudara menyapa Tuhan? Oh sudah, aku minta perlindungan. Baguslah, saya meminta perlindungan karena saudara adalah anak-anaknya. Tapi di dalam firman Tuhan Matius tadi 1-30 itu menerangkan, berbahagialah kamu yang bertelinga dan melakukan perintah-perintahku. Apa perintah-perintah itu? Perintah-perintah Tuhan adalah kamu harus ada komunikasi dengan Tuhan. Contoh yang sehari-hari, Tuhan, saya mau tidur. Terima kasih ya Tuhan. Ada satu kelegaan, walaupun mungkin kita tidak melihat atau tidak mendengar suara, oh ya, tak lindungi kamu. Tidak dengar itu, tapi kita ada sesuatu kelegaan karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun juga gitu. Tuhan, terima kasih hari ini walaupun tubuhku meriang-meriang, tapi aku bisa datang kepadamu. Itu komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara terus menghidupkan itu bukan hanya pagi atau malam, tapi di mana saudara berjalan. Contoh aja, saya mau sikat gigi. Ya. Ini satu kesaksian saya. Saya itu kalau sikat gigi, jujur agak cerewet, tahu ya. Kalau airnya sedikit nggak mau, airnya minta yang keras. Dan tempatnya juga harus bersih, kita bersihin dulu, baru kita bisa sikat gigi. Itu saya, kebiasaan saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, ini Mimi, nama saya kan Mimi kalau di rumah. Mimi mau sikat gigi ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan Mimi untuk sikat gigi. Setiap kali, bukan berarti kalau doa terus semuanya baik-baik, tidak juga. Ada satu ketika waktu saya menaruh tempat air yang untuk kita kumur itu, jatuh semua. Kalau secara logika kita hati kok bisa jatuh gitu loh. Iblis itu mencobai kita. Dia ingin merampas hak kemenangan, hak anak kita sebagai anaknya, hak kesulungan, hak kemuliaan Tuhan, itu dirampas oleh iblis supaya kita tidak ada damai sejahtera. Begitu itu jatuh, kerumpiang gitu saudara. Wah, anjing saya jadi heboh. Kalau saya mau, saya marahin dia. Tapi yang salah siapa yang bikin heboh? Tapi ini kok cangkirnya kan jatuh. Tengah malam, kerumpiang ya pasti jenggong tuh saudara. Kalau kita dengan hati yang dingin, kalau kita dengan emosi, ya pasti itu kalau bisa disawat sandal gitu. Itu kalau kita ada emosi, tapi kita tidak pernah dilakukan seperti itu. Kasihan kan?
Akhirnya saya belum sampai gini-gini, akhirnya dia diem. Kepat. Dia lihat, oh ini bosku itu ya, oh ini tuanku. Ya udah muter, dia minta perhatian. Jadi saya bilang kamu lucu, maksud saya kamu lucu pergi, aku mau sikat gigi. Udah muter-muter gitu, dia minta mainan saya. Nah kalau secara logika saya pakai otak sudah, aku wis kesel. Kok kamu tuh kok jadi gangguin aku tidak doa sikat gigi, kok jadi mainan sama anjing. Intinya kan gitu saja. Tapi saya tidak bisa apa-apa karena anjing ini ganggu saya tidak bisa sikat gigi. Akhirnya saya ditarik-tarik, tarik-tarik, akhirnya saya main sama dia 1 jam lah. Saya itu, tangan dia itu tiba-tiba nempel ke saya gini. Terus saya pegang, gitu. Kenapa? Dan lihat, kok ada sedikit bengkak di situ. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kok bengkak ya? Oh, udah, tak gendong, saya doa, Tuhan sucikan ini telapak dari anjing saya ini. Kenapa kamu? Tuhan tolong ya Tuhan, sembuh. No. Sembuh. Kalau itu sembuh mujizat lah. Saya doa, itu bukan sama Tuhan kronologinya. Ini lo nakal. Kenapa nakal? Dia kan di kerangkeng sudah. Kalau tidak ada saya, dia tuh sering pergi keluar. Dia masukkan jarinya tuh ke sana, saking kebablasan, tarik tidak bisa. Kecepit disuruh kain-kain, tidak ada orang. Jadi bengkak. Oh gitu. Saya tak amin loh, saya bilang, kamu ya lain kali kalau tidak ada orang, jangan sekali-kali taruh untuk tanganmu di situ. Saya tuh hanya ngomong bahasa manusia. Telinganya. Saya kan dia tahu. Terus saya bingung, Tuhan, ini ngomong apa anjing ini kok jadi kayak aneh. Lalu dibuka. Dia lo bilang terima kasih, nasihatnya tak ingat-ingat. Oh, ya udah. Ya gitu saya gemes. Hidungnya kan kecil. Gitu. Tambah dia bergejolak itu. Tapi jangan lupa tangannya kalau sakit. Begitu kesenggol saya kain gitu. Ya udah, saya gendong, saya kasih tempat tidur dan saya bilang tidur ya, aku mau sikat gigi. Saya kan tahu. Dan saya tahu. Yang menyuruh dia tidak bergerak tetap di situ adalah malaikat. Kenapa? Karena kita sudah izin dengan Tuhan lebih dulu. Saya mau sikat gigi. Kalau waktunya sudah tiba sikat gigi sudah, ayo kamu di situ. Pasti gitu saya. Hanya dia diam. Lama mandang itu hanya kesel deh saya bikinkan. Dia sama kopat ngambil tempat. Saya bilang saya situ aja ya. Dia seakan-akan tahu. Dan nanti tidur yang merem gini. Buka lagi yang ngelirik-ngelirik, ayo tidur. Akhirnya saya sikat gigi dengan leluasa, cuci tangan, sikat gigi. Dan akhirnya saya tidur. Sebelum tidur saya bilang, Tuhan Mimi mau tidur. Lindungi anjing saya supaya kakinya cepat sembuh. Dan saya mau tidur ya Tuhan, tolong lindungi saya. Kalau Tuhan izinkan saya mimpi bertemu dengan malaikat, puji nama Tuhan. Itu terus setiap hari saya. Pada waktu itulah Tuhan bicara. Dalam hati ini terlintas semua kejadian yang saya alami. Jatuh tiba-tiba itu tempat air minum untuk kumur. Dan berkata apa? Aku jatuhkan tempat air kumur itu supaya kamu bisa melihat anjingmu kakimu sakit, kakinya sakit. Oh, barulah kita tahu bahwa Tuhan itu banyak cara untuk menolong. Jadi kalau kita mau merampas hak kita untuk menjadi hak kemenangan, saudara perhatikan, roh iblis itu selalu berjuang. Dia juga berjuang supaya kita kecewa dengan Tuhan. Cuape ini sudah. Saya pernah juga cuape, saya harus cuci baju. Ngantuk cuape sudah karu-karuan, dengan ngeliang sudah jalan. Tapi saya harus selesaikan karena besok saya pergi, saya harus pakai ini. Gitu. Itu mau saya. Sudah bersih semua sudah. Jatuh semua sudah. Numplak, orang-orang ini jatuh. Nah kalau saya mau marah, bisa. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya mau cuci-cuci, tapi saya ngeleang. Saya itu tidak bisa mengucap, itu rasanya tidak kuat. Bantu saya, Tuhan, untuk cuci-cuci.
Tapi saya ada sukacita, saudara. Nyanyi-nyanyi, mengantuk-antuk, nyanyi-nyanyi. Sampai selesai, jatuh. Secara logika kita jadi kecewa, betul enggak? Itu otak yang berpikir, iblis masukin, makanya cuma kan kamu berdoa. Toh jatuh juga, jatuh di selokan lagi. Kan itu juga suka banjir lagi. Kotor itu terus mengiang-iang. Tapi saya bilang, enggak, ini bisa dicuci kok. Berarti Tuhan izinkan mungkin di dalamnya masih kotor. Saku-saku, enggak buka saku-saku itu. Tapi memang benar, ada seperti bulu-bulu gitu. Yang kecil-kecil di situ. Mungkin saya masuk tisu, jadi cuci lama-lama kan ngendap di situ, dibuang semua. Akhirnya saya lega. Berarti baju saya ini bersih. Jadi steril dengan kuasa Tuhan. Nah, saya harus ulang lagi. Cuci. Tapi sudah tidak ngantuk lagi. Kenapa? Karena Tuhan izinkan saya harus buka mata. Dan duduk. Kesel sudah, capek. Ya. Tuhan, ini mau tidur ya. Saya ambil bantal, guling. Saya doain tempat tidurnya. Tuhan, saya mau tidur. Supaya tidak ada serangan apapun. Karena saya tahu. Pada waktu saya tidur, tidak akan tidur roh jiwa saya. Ada apapun, barang apapun, melayang atau jalan, pasti saya tahu. Dan itu terbangun gitu saya. Saya cuma bilang berharap, malam ini, satu malam ya Tuhan, aku tak tidur pulas. Tuhan tidak jawab, enggak. Sudah, hanya saya ambil selimut. Kram saudara kaki. Sewaktu saya bilang, Tuhan, tidak ada lagi yang namanya balsem atau apa yang buat panas-panas. Kaos kaki juga tidak ada. Jadi jauh tempatnya, tidak mungkin bisa jalan. Akhirnya saya bilang apa? Tuhan, lindungi saya tidak bisa jalan. Saya pengen ngasih sesuatu hangat-hangat di kaki saya supaya saya tidak akan wengkong saya. Sampai kenceng sampai sini. Saya kuasa tidak bisa karena ya saya tahu bahwa tidak mungkin bisa kembali itu. Karena itu lama pasti. Saya berdoa berserah Tuhan Yesus. Tuhan saya panggil Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa terus. Saya tidak, kau berkuasa, hilangkan kram. Saya tidak mau seperti itu. Saya menyapa Tuhan, Engkau tahu, pasti Tuhan tahu, saya pasti itu sakit. Dengan berjalannya waktu, lama-lama saya balik, lama sekali, kembali kira-kira setengah jam, bayangin setengah jam, sampai nangis saya, nangis saya. Dan saya berdiri, mulai sekarang, ini pemanas ini ya, balsem apa, harus ada di samping saya, itu pikiran saya. Selalu kalau saya mau tidur tak lihat ada enggak, kaos kaki ada enggak gitu. Dengan seiring waktu 2 hari kemudian Tuhan kasih kronologi, saya kram. Kamu tahu mengapa ada kram terjadi tengah malam itu? Tidak tahu. Dibuka, awan gelap gulita. Tapi saya melihat ada satu panah yang keluar, seret, melintas di rumah saya. Loh itu apa Tuhan? Itu pedukunan. Terus itu kenapa ya panahnya kok jalan ke situ? Karena ini salah. Jalurnya itu salah. Nah, kenapa kok diizinkan saya kram? Supaya kamu tahu, kalau kamu buka mata, kamu pasti manggil aku Tuhan. Dan setiap orang yang memanggil kuasaku ini mesti kuasa Tuhan. Tuhan membentengi tempat tinggal kita. Jadi kalau saya itu tertidur pulas, saudara, mungkin saya sudah kena pedukunan itu. Karena itu panas menuju ke rumah saya. Dan saya sudah berserah sama Tuhan. Tuhan itu ajaib. Makanya saya baru tahu, berarti saya kram setengah jam. Itu setengah jam jalan tuh, banyak panas. Itu setengah jam saya berputar-putar kayak mau nyerang. Nah, itu juga oleh hikmat. Karena kamu percaya, jadi hak kemenangan itu ada di pihakmu. Karena kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan kamu selalu memanggil namaku.
dimanapun kamu berada. Tentu kita pakai logika, sikat gigi loh. Aneh Bu Titi, sikat gigi lalu manggil Tuhan. Mau makan es krim manggil Tuhan. Mau melangkah manggil Tuhan. Justru kamu berkata seperti itu berarti hubunganmu dengan Tuhan itu dekat. Tapi kan aku tidak mendengar Kak Bu Titi. Saya juga tidak mendengar apa-apa. Tapi pasti dengan perjalanan seiringnya waktu, Tuhan punya satu kejadian demi kejadian. Itulah yang membuat kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena iman kita menjadi dewasa. Tapi kalau kita hanya sebagai pendengar dan kita percaya dengan Tuhan Yesus toh, tidak ada pengalaman dengan Tuhan, apa yang kita lakukan? Lama-lama apa sudah? Bosen. Ojo ning Bu Titi pujiannya elek-elek. Loh, saudara, kita datang ke bait Allah bukan karena pujiannya elek-elek, saudara. Tapi kita bertemu dengan siapa? Bu Titi? Halo? Bertemu dengan siapa? Tuhan. Bagaimana cara menciptakan Tuhan ada di ruangan ini? Ya berdoa. Jangan bilang ya kamu nomor berapa. Wah, kemudian aku tak atur ya kamu nomor 1. Saudara, ini bukan dokter saya. Mari kita saling membantu, saling melayani. Jangan kecewa. Pasti Tuhan punya maksud. Maka itu ketika kita datang ke ruangan ini, biar ruangan ini menjadi kudus. Nabu itu sih nama olehma. 2-3 orang berkumpul atas namaku. Kuasa Tuhan apa? Hadir. Makanya di dalam perjanjian firman Tuhan di dalam Matius 11 sampai 1 sampai 30 sampai Tuhan berkata apa? Sampai Tuhan itu mengeluh, saudara. Kita akan perhatikan di sini. Coba kita dengar firman Tuhan, saudara. Maaf ayatnya. Di sini Tuhan mengeluh. Nih. Lihat dia mengecam, celakalah engkau Khorazim. Mereka hanya mencari mukjizat. Tempat itu sakral. Itu tidak boleh, itu memperhalakan. Jadi bagaimana kamu ada? Kamu harus menyembah dan memuji Tuhan. Berdoa sebentar, berdoa tidak apa-apa. Kalau Tuhan ingin bicara, ya wes berdoa, tidak apa-apa. Siapa yang bilang, kamu tidak perlu berdoa ya di sini? Ada? Gak ada. Pernah tidak saudara lakukan di tempat doa? Diam, duduk, datang, taruh tas, duduk. Ya Tuhan, Meme datang. Beri kuasamu, lingkupi tempat ini dengan kuasamu. Pernah tidak seperti itu? Ini nomor piro. Waduh, sejam ditolak sampai Bu Titi. Kita ini tidak bingung konselingil, saudara. Kita bingung apa? Hadirat Tuhan menjamah saudara untuk hidup. Konseling juga perlu, tapi kita harus mengutamakan Tuhan. Duduk diam, doa. Tuhan, saya datang ke tempat ini, saya mau bertemu dengan Engkau. Pernah berdoa seperti itu? Halo? Ada yang berdoa seperti itu? Angkat tangan. Ada enggak? Puji nama Tuhan, kalau ada 1, 2, 3 orang berkumpul pasti lebih dari seperti kemuliaan Tuhan, saudara. Ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi saudara harus berjuang. Manusia di muka bumi ini, saudara, tidak ada yang sempurna. Apa? Tidak ada apa? Tidak ada yang sempurna. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, pasti masih ada kesalahan. Tapi yang penting sudah datang itu bertemu dengan Tuhan. Datang, jangan bingung. Taruh tas, kamu nomor berapa? Tuhan pasti melihat tuh. Kamu kok datang kok cari nomor berapa, kan gitu. Tuhan itu hadir, ngeliati satu-satu, tapi pikirannya tidak di tempat Tuhan. Tunggu, nanti pelepasan beres semua. Loh, tidak bisa. Itu adalah kewajiban juga pelepasan supaya kita ringan. Tapi kita nggak bisa sempurna. Kapan ketemu sama Tuhan?
Tuhan. Kalau saudara tidak mau bicara dengan Tuhan mulai sekarang, bukaan hatimu, bukaan hidupmu, bilang sama Tuhan, Tuhan saya datang ini, panggil namamu. Jangan menilai si A si B. Amin. Jangan melihat keadaan. Jangan juga melihat, oh itu gini gitu. Biarin. Yang penting pribadi saudara bertemu dengan Tuhan. Aku tidak kelihatan apa-apa. Ayo Bu Titi. Jangan bilang Bu Titi, saya sama. Saya juga tidak kelihatan apa-apa. Tapi cara bicara saya ini adalah Tuhan yang pasti akan dipesan. Dan saya yakin itu. Dan saya tidak terlalu GR. Karena saya juga tidak bisa ngomong, saudara. Saya tidak punya catatan di sini. Nah, apa itu sih kelam? Tapi aku hadir. Dan aku akan bicara kepadamu. Karena aku mencintai kamu. Loh, Tuhan sampai bilang gitu. Sampai Tuhan berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Bel. Karena jika di Tirus dan di Sidon, itu orang jahat yang tidak kenal Tuhan, saudara. Terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi Tuhan berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Malam ini aku berkata kepadamu. Ingat saudara, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Kenapa? Karena kita tidak pernah komunikasi. Orang yang berkomunikasi dengan Tuhan tidak selalu harus hamba Tuhan. Justru orang yang sederhana dan tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan pakai, saudara. Ada seorang pemuda yang selalu melihat video yang tidak baik. Lalu pemuda ini berkata gini, Tuhan, ini dalam hati, aku berjanji, seandainya aku bisa melupakan video ini, aku akan mengiring engkau selama-lamanya. Dengan seiringnya waktu, HP-nya dia rusak mendadak. Dia tidak bisa komunikasi dengan teman-temannya yang nggak benar-benar itu. Rusak dah pokoknya. Akhirnya minta sama mamanya, aku beliin HP apa? Gak ada uang, mamanya. Ayo lama, terus tak bantu kamu. Baik sekali. Bantu sudah, tapi nggak dikasih HP karena uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Mukanya sudah masem dah, mulai dibanting-banting. Akhirnya mama ini berdoa gini, didengar sama anaknya, tapi lewat, anaknya kencing lewat dari kamarnya mamanya. Tuhan, engkau tahu keperluan anakku si A, dia butuh HP. Anak zaman sekarang tidak ada HP itu seperti orang apa? Seperti orang blowon katanya. Gak ngerti arah dan kemajuan. Tolong ya Tuhan, kasih lo HP supaya Tuhan buka jalan. Saat dia mendengarkan itu dia nangis. Mamaku itu cinta sama aku ya. Sampai dia doa sama gitu sama Tuhan. Pada saat dia nangis, kaca jendela itu sebetulnya itu nutup, tapi kali ini ada angin yang bertiup. Kayak setan suara. Dia dengar, ini suara apa ya? Tuhan bawa rohnya dia ke alam roh. Di situ banyak orang-orang yang penuh dengan telanjang. Dan di situ juga ada penyiksaan-penyiksaan, saudara. Jadi kalau tangannya ini punya salah, dia potong sama iblis. Ada ujungnya. Terus apa yang dilakukan? Matanya dicukil. Jadi dia ngeri sepanjang jalan, setiap los kamar-kamar itu semuanya penyiksaan. Akhirnya dia bilang, aku juga diadili seperti itu. Terlintas ya, lihat video porno apa, otaknya. Ada yang otaknya kotor, otaknya dipecah. Diambil otaknya. Jadi dia punya ketakutan sekali. Hanya dia berdoa, Tuhan tolonglah saya. Saya ini ada di tempat mana saya tidak tahu, saya tidak mau disiksa. Saat itulah ada suara yang dipanggil. Setan yang manggil.
sudah mau pingsan dan mau mati. Aku hidup tak selalu, aku berjanji 2 kali dan saya melakukan perjanjian dengan Tuhan. Dengan hati-hati sudah. Aku berjanji sudah, mulai hari ini aku tidak mau lihat itu 2 kali. Saat dia sudah ditarik, ini otakmu perlu dicuci. Wah, dibuka batoknya saudara. Cuma diseret saja, buka otaknya, mut, dia sudah pingsan. Begitu pingsan, dia merasa ada dingin, tadi angin berembus, dia terkejut. Aku ini mimpi ternyata. Hanya dia tutup, dia berdoa sama Tuhan, takut. Kayak aku mati. Karena dia pakai logika. Seharusnya pada waktu dia punya seperti itu, berdoa, Tuhan, ampuni saya, kan gitu sudah. Saya tidak mau ke sana. Terima kasih buat semua yang saya lihat tadi. Hanya dia gitu saja. Enggak. Dia bilang, Tuhan jangan sampai diambilin nyawaku. Sudah salah doanya. Sudah arahnya tuh egois. Dia merasa bahwa pokoknya aku harus hidup. Itu sudah salah, egois. Seorang anak Tuhan kalau mau mengambil hak kita sebagai anak-anak Allah, kita harus perangi iblis itu, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu mengundang kita. Roh iblis juga pengen kita jatuh dan terjerumus, tapi Tuhan mengundang kita. Sekalipun anak ini sudah salah doanya, sudah salah kelakuannya, kita baca firman Tuhan lebih dulu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah suatu janji Tuhan. Firman itu adalah perkataan. Jadi setiap perkataan yang kamu dengar di telinga hari ini, itu adalah firman, itu pembicaraan Tuhan kepada kamu. Berarti ini adalah pedoman kamu. Bahwa apapun yang terjadi, aku letih, lesu, beban berat, dan bahkan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah ayat di mana pedang yang memiliki kehidupan, di mana kita punya power untuk perangi. Ada satu firman Tuhan di sini, saudara, dalam Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman ini sama seperti pedang. Bukan menghancurkan hidup kita, tapi dia akan merasuk seperti gambar di dalam yang kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Kalau kita sering mendengar sabda firman Tuhan, kita sering memuji Tuhan, sering mendekatkan diri dengan menyenangkan hati Tuhan, sama saja saudara, bahwa di dalam kitab baca ini tadi saudara, Efesus 6 ayat 17, terimalah ini ketopong keselamatan. Kita dibentengi pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi jelas Tuhan membentengi kita. Mari kita bawa arah kita kepadanya, supaya pedang yang sudah menjadi benteng dalam hidup kita itu akan memulihkan keadaan kamu, untuk tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Lalu kita kembali ke temanya, rampas hari roh iblis. Kita lihat temanya, ya saudara. Mengapa ada laki-laki yang membawa pedang dan mengarah ke atas? Ya saudara, kalau kita lihat di sebelah sini, itu adalah cawan iblis. Kita mau tidak ke sana, karena cawan iblis ini akan menghancurkan. Kalau Tuhan membaptiskan kita dengan roh kebenaran, tapi kalau iblis membaptiskan kamu dengan kecelakaan dan kematian, jadi dia akan seret kamu. Pedang kebenaran ini rema dalam hidup kita, supaya kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak boleh, saudara, tahu maksudnya bertele-tele. Kita perhatikan dulu di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini
Ibrani 4:12 ini menunjukkan bahwa firman itu adalah pembicaraan Tuhan. Ketika kita bicara, Tuhan buka kronologinya. Mungkin saudara kisahnya tidak sama dengan saya, dengan dibuka kronologi. Tapi saudara ini seperti Ibrani 4:12, kita punya itu. Bahwa semua yang kita hadapi itu, saudara ingat ini, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Berarti mata dua dimanapun tuh intinya godaan, cobaan, tantangan, masalahmu, hidupmu, semuanya Tuhan akan atur. Ada suatu kesaksian suami istri, saudara. Dia baru menikah 1 bulan lah. Dia itu kalau orang pacaran bisa nggak ketahuan kelemahan kita apa, kekurangan kita apa? Nggak bisa loh. Enggak, semuanya masih ketutup. Begitu kita menjadi suami istri, kita tahu sifat karakter kita, sifat karakter suami kita, bahwa orang ini begini, sukanya ngorok, sukanya ini. Itu kita akan lihat dalam sehari-hari. Tidak sesuai kadang dengan naluri itu ada perasaan kita, lalu masuklah di dalam hati kita dan pikiran kita. Lo kok ngono, lo kok gini sifatmu. Loh, tahu gitu aku ngapain ya aku menikah dengan kamu. Itu akan terlintas. Kenapa? Karena roh iblis itu mengintai kelemahan kita. Ketika kita sudah menimbang-nimbang dan tidak percaya dengan suami dan istri, itu iblis termasuk ini. Cerewet kamu, pisau kamu. Itu iblis, saudara. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan, apalagi dalam pelataran Tuhan, tidak akan terpisah sampai mati. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita ini tahu, pasti kita tidak akan melakukan itu. Walaupun ini luka, karena tidak sesuai. Walaupun ini benci, karena dia menyakiti kita terus. Atau terbalik, kita disakiti terus. Sebagai laki-laki tidak ada power untuk berjalan, untuk berdiri, untuk memberi satu keputusan. Semua terarah perempuan. Ada yang gitu, sudah. Lalu apa yang kita lakukan? Tidak ada. Bertindak bagaimana? Tidak usah bertindak apa-apa dengan fisik. Cukup melipat tangan, berdoa, saudara. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kamu akan melihat dalam Ibrani 4:12 itu. Firman itu akan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia akan memisahkan jiwamu, memisahkan tulang sumsum. Bahkan di sini dikatakan, saudara, dia akan membedakan sendi-sendimu itu. Akan dipisahkan dari kehidupan kamu yang merana, menderita seorang diri, bergumul terus sendiri, capek dari mulai lahir sampai sekarang. Tidak, mari. Kenapa kita tidak bilang sama Tuhan keluhan itu? Tuhan, aku capek, tapi aku berterima kasih dan Engkau memberi kesempatan aku untuk mengerti tentang penderitaan ini. Tuhan, aku capek, berkat tolong aku, Tuhan, aku capek, tolong selesaikan masalah. Kita tidak perlu merintah Tuhan, saudara. Dengarkan, tidak perlu merintah Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Amin. Jadi tidak perlu kita menata. Oh, pokoknya aku harus begitu susun rapi. Kerja harus seperti itu. Kalau kita kerja, kita harus punya seperti itu, saudara. Oh, nanti ini begini, hitungannya begini, gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak ada kata seperti itu. Kita tidak perlu menyusun seperti itu. Tapi kalau dalam pekerjaan disusun, oh orang ini pernah gini, oh orangnya gini, tak gini. Ini sudah tersusun, oh harus begini, orangnya begini, harus diajari begini, dididik begini. Dididik, saudara. Jangan hanya tahu kebenaran, berdoa cuma kurang. Dididik, kenapa hari ini kok gini, kenapa orang ini kok gini, orang kok gini ya, melanggar gini. Dididik, saudara, supaya dia tahu kebenaran yang sesungguhnya. Susah, ya susah. Orang sudah besar, dia cilik dipukuli. Kita sudah bisa berdoa, ya saudara. Tahu jalan yang benar, yang enggak. Tapi selama ditutupi dengan roh iblis, enggak bisa. Yang bisa melawan itu adalah malaikat Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan mengubah seseorang untuk diubah menjadi lemah lembut. Dan itu butuh proses. Buka hatimu dan jangan mengeluh.
Wah, aku tidak kuat Tuhan. Wah, aku sering gitu saya mau. Oh, sampai sekarang segini. Kalau gitu mau ya mau seperti itu. Saya pun masih seperti itu. Tapi karena saya tahu merampas hak saya ini, saya harus merampas hak yang Tuhan berikan pada kita itu apa? Kebahagiaan, berkat mengalir, kesehatan. Jangan dijarang. Itu saya. Sudah tahu poso, kok makan kecut. Itu kan jarak. Sudah tahu masih begini. Sudah tahu orang kata kotor-kotor, masih minum-minum. Loh, intinya gitu. Mengapa kamu membuat tubuhmu itu memperhalakan sesuatu itu? Mengapa? Nah, kenapa? Aku tidak mau. Karena terang dan gelap tidak akan bisa menyatu. Selama kamu seperti itu kekanak-kanakan, kamu tidak akan bisa menjadi dewasa. Itu adalah jalan Tuhan. Mendidik kamu supaya kamu hidup benar di hadapan Allah. Karena Allah Bapa cukup adil dan bijaksana. Berapa lama kita sudah melanggar, saudara? Itu. Saya tidak malu. Saya kok ingat semua, saya malu, saudara. Saya ingin nangis. Tuhan, sampai kapan saya bisa melekat padamu? Dan menyandarkan harapan saya ini kepadamu sampai kapan? Sering saya melupakannya. Saya, saudara. Jujur ketika banyak roh-roh itu, saya capek, saudara. Siapa yang mau? Belum lagi itu tadi seperti Yohanes, kamu dibilang itu setan, ya. Ajaran setan. Nanti kita mulai begini, dibilang aliran sesat. Itu saya berkumandang dari zamannya Tuhan ada. Yohanes Pembaptis sampai semuanya saya mengalami hal seperti itu. Orang menderita dalam kehidupan itu sudah menjadi normal. Karena kita hidup di dunia. Banyak masalah terjadi, masih banyak. Tapi kita tidak tahu kemenangan itu di pihak siapa. Tapi kalau saudara selalu bersandar pada Tuhan, seperti ayat ini, saudara, marilah kepadaku. Ini undangan, saudara. Mari, semua yang letih terbeban berat, ayo datang, aku ngasih kelegaan sama kamu. Tapi jangan ngatur. Nanti kira-kira bagaimana ya, Bu? Nek sudah diurapi ini, nanti tokonya rame ya, Bu? Saya bingung. Saya bukan pedukunan, ya. Mengapa diizinkan semuanya itu bisa tahu? Bu Titi itu sama si Ani podo sakti nih. Loh, padahal jelas-jelas ini tidak benar gitu loh. Yang pergi ke kuburan, itu kan saya tidak benar, saudara. Harus perang setan, harus berani. Tidak bisa seperti itu. Kan kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk setia sampai mati. Dengan cara apa? Komunikasi. Harus ada pembicaraan dengan Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak dengar, anakku, tapi semua kronologi itu dibuka, saudara. Oh, pantesan kok saya tidak jadi sikat gigi, ternyata anjing saya sakit. Coba kalau saya tidak tahu, ya mungkin dipincang-pincang jalannya. Sudah sedang bengkak, saudara. Kasihan. Akhirnya sudah, dengan kejadian itu saya tidak bawa dia di tempat kandang seperti itu. Saya loskan dia, tapi ya gitu, telmok. Mau marah? Ya bisa kita melayani. Lu melayani binatang. Loh, saya tidak melayani binatang. Saya mau membersihkan rumah saya. Ini kan gitu. Coba dibiar dong, dia berbau. Kenapa? Karena kita mau bertindak rumah kita bersih. Sama seperti itu bisa. Saudara mau hidup kita tuh rapi, kita dilihat itu ada kemuliaan Tuhan. Ya resi ono dosa kita. Kemalasan kita untuk tidak bicara dengan Tuhan. Males aku doa. Aneh itu, saudara. Ya, kenapa? Apa? Doa gak dijawab. Mungkin Bu Titi kurang mandi. Loh, saya bukan dukun, saudara. Kalau saya mendoakan karena saya berdoa. Kalau saya bilang dengan konsen dibuka semua itu karena saya belajar untuk melayani lewat saudara. Tapi untuk selanjutnya, saudara pribadi yang bertemu dengan Tuhan, itu yang benar. Karena
Karena resep yang utama adalah saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu contohnya dari hal kecil. Kan Tuhan bilang dari perkara kecil dulu. Mau benakno sepatu, Tuhan, saya mau pakai sepatu. Tolong lindungi ya Tuhan, saya mau pakai sepatu. Baru jalan berapa langkah, sepatu jebol, kata iblis. Oh iya jebol, kerowok loh. Tapi sudah jalan. Ya apa Tuhan? Aku malu, tidak bisa. Ya udah jalani aja. Saya cuma ada malu juga. Tapi mau apa? Jalan. Tuhan terima kasih. Sudah selesai? Saya taruh. Tuhan terima kasih. Ya. Walaupun dia jebol, tapi saya bisa jalan dengan sepatu itu. Loh, itu mensyukuri gitu saudara. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dibuka kronologinya. Kalau kamu pakai sepatu ini, tidak bisa kamu rapi. Kamu harus pakai sepatu ini. Kenapa? Dibuka semua. Jadi semuanya itu sebetulnya ada jawaban. Cuma saudaralah yang kurang peka untuk menghadapi itu. Jadi ingat, mulai hari ini, kemuliaan Tuhan sebagai pedang itu akan tembus di dalam tulang sumsummu. Amin. Sudah mau? Mau melakukan? Iku lah jari Ibu Titik. Lah aku sih gak sombut loh. Saudara tidak berperang dengan setan loh saudara. Apa kita tukar-tukaran? Saya yang tahu roh, saya yang biasa. Enak mana? Oh enggak, ampun. Ya, saya juga tidak pengen juga saudara. Tapi ini adalah tugas. Saudara sudah ringan tidak ketemu roh-roh itu. Berarti tugas saudara betul-betul lakukan. Tapi ini tidak ada bu loh. Ini di hadapan Tuhan itu. Cara Tuhan itu banyak saudara. Sekarang tinggal saudara itu berkomunikasi dengan Tuhan itu kayak apa? Sapaan Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, saya mau pergi ke si A, pergi ke si B, gitu saudara. Ngomong. Nanti lah sudah ngomong, jangan menuntut. Aku sudah tak ikuti katanya Bu Titik gini, gitu. Sampai diomongin sama anak. Mama tuh gini loh, mau apa-apa kok ngomong cerita. Terus tidak perlu, aku bosan ngeliat mama cerita. Itu iblis. Tapi jangan bilang, hei kamu setan iblis. Anak kita tidak iblis. Mulutnya dipakai untuk berkata supaya kita gatel nanti dan kita tidak mau lakukan itu. Itu banyak kejadian itu. Mari kita imani bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Amin. Ada satu firman Tuhan di sini, Ibrani 11 ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi kalau kita tetap menyapa Tuhan, ayat Ibrani 11 ayat 34 ini pedoman buat kita. Kita akan perangi semua. Kemiskinan, roh penyakit, semuanya akan lepas. Itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Aku loh bu, bertahun-tahun, apa ini susah bu. Itu logika saudara, capek memang. Bertahun-tahun terus capek saudara memang. Tapi kita bilang Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Mungkin kita menangis karena kita capek. Pagi siang malam gak ada istirahat. Kasarannya gitu sih. Lebih disikin mata. Oleh ini disikin mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Betul tak? Baik yang baik, baik yang jahat. Tahu. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Siapa yang lihat? Tuhan melihat. Jadi apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apalagi iblis. Iblis itu selalu mengintai kita. Dia mata-mata. Dia ingin masuk dan dia ingin meracuni hidup kita. Sehingga apa? Males aku, megah aku. Itu kata-kata itu sudah membangun. Jadi tadinya kita mau naik, Tuhan mau memberkati, gara-gara kata-kata itu jadi turun. Nilainya kan jelek dong. Anak yang masih sekolah dan dia ulangan, dia belajar, terus dia tidak mau belajar, tidak mau ngerti, terus enak-enakan, turun nilainya.
turun, akhirnya naik kelas. Sama seperti itu. Ujian itu juga seperti itu. Yang kita hadapi itu ada ujian, tapi kita tidak mau ngerti. Tahu ya maksudnya saya? Gak paham. Loh, kenapa ya? Ini contoh aja ya. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua, ya 80 lah. Ya, salaman, duduk dia ngeliatin saya dari atas ke bawah. Dalam bayangan pikiran saya mungkin saya dibilang orang si gemuk, mungkin gitu saudara. Itu bayangan saya. Hanya gini, si nyocuk, saya dipanggil cucu. Ya udah, saya mau bilang boleh enggak? Boleh tante, boleh. Gini Cuk ya, tak bilangin saya hidup ini apa adanya, kadang makan, kadang enggak makan. Saya kaget, kadang makan, enggak makan, tapi maksudnya kan gitu ya saya. Padahal saya lihat kronologinya anak-anaknya semuanya hebat. Saya bilang loh, terus ya apa pas enggak makan itu? Saya mensyukuri saya hanya minum air putih. Tapi kok bukan itu kok enggak kelihatan kayak stres gitu saudara. Dan dia bilang aku punya tabungan tak kasih no anak-anakku loh. Ya kok tabungan itu nggak dibeli no makanan gitu. Tuh maksudnya itu logika saya. Terus saya bilang memberanikan diri karena dia panjang lebar, hanya saya berani loh. Tante maaf ya, apa enggak tante itu enggak dibeli no yang uang itu dibelikan atau mulai sekarang kita mau melayani gitu. Oh enggak perlu, saya ini hanya mau cerita. Kenapa uang ini enggak tak apa-apakan? Karena uang ini ada uang berkat. Loh, kok bisa dari 1 sen, satu lembar kecil enggak berharga. Tak doa no Tuhan ini untuk anakku si A berkati. Terus ada lagi Tuhan anakku si B berkati. Terus sampai uangnya numpuk itu berapa aku ya enggak tahu, saya enggak tahu. Nanti kalau sudah hari baikku ini tak kasih loh, ini warisan. Nah, kalau kita logika nggak butuh mereka itu, betul enggak? Tapi kenapa ibu itu yakin? Karena di dalam percakapan dengan Tuhan dia selalu memberkati uang itu. Itu tanda bahwa dia tertib hidupnya, dia rela menderita demi untuk anak-anaknya. Apakah kita juga enggak seperti itu saudara? Kita rela menderita untuk masa depan kita. Gitu saudara. Kalau sekarang posisi kita masa depan kan mungkin nol, kita enggak tahu apa-apa. Loh, siapa tahu, saya juga enggak tahu loh saudara, ke depannya bagaimana. Tapi begitu saya bilang Tuhan, ini saya mau pergi pelayanan. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Tuhan berkati kehidupan orang-orang yang memanggil saya. Tuhan, saya mau berangkat. Tuhan, kok ribet ya Tuhan? Kok ada aja persoalannya? Itu logika saya. Tapi saya berterima kasih saya sudah sampai di sini. Ternyata orangnya enggak puasa, enggak tahu hati pikir gitu. Justru perut saya enggak enak, mah lagi enggak pas. Orangnya malah enggak puasa. Sekarang ditambahin harus puasa. Sudah ditunggu sampai jam 12, enggak datang-datang. Sampai pukul 3. Pukul 3 masih konseling. Sampai pukul 8 malam. Worry perut ini saya kuat. Aduh Tuhan, ngeliang-ngeliang Tuhan, kuat mas saya. Saya tahu hari ini tidak mudah. Ya Budi tidak sakti. Saya tidak sakti saudara. Saya juga ada sebab akibat. Begitu sudah selesai jam 8, saya makan. Tak ada, tidak boleh minum es, tidak boleh bisa makan hangat-hangat, teh manis dulu. Saya sudah usaha menjaga. Besok ambruk. Ambruk besok. Apa saya menyalahkan Tuhan atau orang itu? Tidak. Saya bilang Tuhan hari ini saya bersyukur walaupun saya lemes, tapi Tuhan beri saya untuk kesempatan berdoa. Saya serahkan. Buka kronologinya, gitu saja. Kenapa kita bisa mengerti? Karena kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Awalnya saya juga tidak tahu, bertahun-tahun tidak tahu. Tapi begitu dengan pengertian yang Tuhan berikan pada kita lewat firman, lewat pujian, dibuka kronologi. Kenapa aku nyuruh kamu 1 hari tidak makan? Tidak tahu. Bukan.
nih, orang ini pergi ke hal-hal yang tidak baik, mistik. Dia punya jimat, namanya bulu apa gitu, itu dari sesuatu yang tidak benar. Dan kalau kamu ngusir, pasti mati. Terus saya mau bilang apa? Oh beneran, enggak. Saya bilang, saya serahno hidup saya, karena Mimi ini adalah anakmu. Apapun yang terjadi, hidup dan mati di tangan Tuhan, tak serahno semuanya. Nah makanya tak buka. Nah kenapa aku percaya sakit? Itu kalau logika saya tanya, kenapa percaya? Karena itu tadi, 1 hari belum tidak makan. Karena dari awal sudah sakit perutnya, sudah mengalir. Saya kata mengalir, sakit masih, hanya minum obat, terus makan lontong. Saya mulai tidak suka makan lontong, cuma gitu. Yang cebleh-cebleh itu, jadi orang heran. Semua makan ikan, saya makan lontong tuh. Biar mengalir aja. Saya jalannya aja. Dengan seiringnya waktu 3 hari pulih. Mengapa Tuhan ajarkan seperti itu? Karena Tuhan ajarkan ini proses, anakku. Ini namanya proses hidup. Bukan berarti kalau kamu sudah punya Tuhan, kamu sudah melewati itu peperangan itu, sudah kamu sembuh. Yaudah, Tuhan izinkan, bisa itu kok saudara. Contoh aja, ini sudah berlalu, puji Tuhan. Kakek saya sakit, dan saya suka muntah-muntah. Atau kenapa, masuk angin sih ya. Kalau saya lihat saya masuk angin. Saya tahu tidak ada lift, tangga belum jadi, cuma segini tok jalannya. Bisa dengan posisi pusing kepala. Saya nggak mau mencoba Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya lagi sakit, Mimi ini lagi sakit. Jadi saya Tuhan izinkan, apakah saya harus nginep 1 malam lagi, baru saya pengurapan tempat. Saya berserah. Kalau Tuhan izinkan, saya naik sampai tanggal 5, lantai 5. Ya udah, saya siap. Saya tahu, malaikat Tuhan berlaksa-laksa. Sekarang juga, karena lempengan bumi ini bergerak ke sekarang. Di ujung sana ada jurang, anakku. Dan dia akan masukkan ke sana seperti babi-babi masuk ke sana. Oh ya udah, dia bilang jalan. Begitu jalan lampu mati, pengen jalan. Nah kalau lampu mati, terus yang ngurapi itu tadi juga penakut. Terus kerumpelan karpet diwek tadi, oh saudara saya, orangnya juga gendut, laki, yang perempuan, tuwili gitu, kecil gitu. Saya sih bukan mengenyak, maksudnya gini, kalau lampu mati semua penakut, mau dibilangin ramu udah ada, bingung, ngomong. Terus lama-lama di kamar mandi, mama bantu yang paling besar. Kenapa? Rohku tidak ada, Mbak. Jadi aku takut, Mbak. Nanti sewaktu-waktu setan ambil nyawaku ya apa? Padahal saya dijelaskan, roh tidak ada itu bukan berarti mati. Tapi rohmu nyangkut, nanti dikembali, rapi dulu rumahnya. Udah gitu, udah ulang sampai istrinya jengkel. Hanya dia telepon saya. Nah ini mati di lantai yang paling tinggi, enak kita bisa istirahat. Lantai 3, saudara. Dan lantai 3 itu semuanya lubang. Jadi kita kalau lihat ini ada lubang, sini ada lubang. Jadi lek kebrusuk ya podo ambleke. Saya cuma bilang gini, Tuhan kok mati lampu? Ini ada apa? Itu kasaran gitu. Ini Mimi, pelayanan di sini Tuhan yang atur, Tuhan yang maju gitu. Siap mendekat dulu. Sudah percaya enggak? Gak ada lampu bisa terang. Saya sampai bingung. Saya tidak mikir karena saya harus perang itu. Terus karena sudah mulai maghrib, terus naik ke atas. Terus saya turun, baru dia terus mama, ini mujizat ya. Saya dengerin dia cerita. Apa sih Pak? Kamu tahu Mak? Tidak tahu. Mataku tuh tadi tuh lihat, udah sampai ketemu setan katanya gitu. Ketemu apa? Tuh aku yang geblak mati ngadeg gitu. Dia cerita gitu mau ngoceh. Tapi ternyata Tuhannya Bu Titi itu hidup. Loh memangnya Tuhan itu cuma saya atau sempunya. Intinya kayak gitu ya saya. Ya
sama-sama yang kita sembah itu. Tauma. Gak tahu, ngomong sih bilang tauma. Marah soalnya istrinya, jengkel. Dia bilang, aku ketika doaku cuma gini, Tuhannya Bu Titi, lindungi aku. Terus mataku memandang, seret, terus dia bilang gitu, seret. Loh, kok ada matahari? Padahal sudah jam 4 lebih, setengah 5. Loh, kok matahari nembus? Jadi aku bisa lihat kakinya Bu Titi, kakinya istriku, dan kakiku. Terus sampai ke lantai ke atas, loh, matahari ikuti. Tendeleng masuk. Jadi saya baru oh, berarti matahari itu dikirim oleh Tuhan untuk menerangi saya, untuk mengurapi. Betul enggak? Kalau enggak gelap, nubruk saudara, gelap ya. Itu kuasa Tuhan. Satu matahari yang tembus bisa menerangi di tempat ruangan itu. Tuhan ajaib. Ajaib Tuhan. Bisa enggak lewat dalam kehidupanmu seperti itu? Bisa? Bisa. Maka saudara harus mengimani bahwa semuanya itu harus berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan buka jalan. Amin. Mari kita buka hati kita. Dengan kejadian itulah dia mulai berkata, matahariku berkati aku. Salah loh. Kok matahari? Oh bisa salah. Oh kayak orang lata loh ya. Matahari. Oh Tuhan. Oh Allah. Engkau menciptakan langit dan bumi. Aku berterima kasih matahari, kamu menjadi kesaksian hidupku. Sambil makan permen, gitu, makan permen. Saya permen tampuk mulut kamu tuh sembahyang segenah. Istrinya mengingatkan terus. Sampai dia bilang kalau aku tidak pakai kekuatan Tuhan, tak cerai. Tidak boleh bilang gitu. Iblis dengar, usah aja. Bisa. Jadi semua kejadian yang di dalam hidup kita itu bisa diatur oleh Tuhan. Amin. Semua diatur oleh Tuhan. Siap? Lakukan tugas itu saudara. Yang mulai sekarang lakukan saudara. Kita akan perhatikan satu kata-kata yang indah. Menyusuri tangga kehidupan. Jadi kita hidup seperti tangga saya. Bersama Tuhan. Selama kita bersama Tuhan saudara. Fokus ke depan. Berjalan dalam kebenaran. Saudara perhatikan, berjalan dengan kebenaran, menampakkan diri dalam kasih, menyusuri dengan sukacita. Jadi kita harus punya kasih, kita menyusuri dengan sukacita. Jangan cember. Aku loh, di konselingnya 5 menit. Aku nih ngatur semuanya. Kalau mau ya saya ngatur semua setan-setan tuh. Biar gini-gini dulu, saya mau. Saya berserah karena saya tidak mampu untuk melakukan itu. Tuhan yang memampukan, kan gitu saudara. Kalau kita punya power, ya kita yang menuntun dengan baik-baik. Tuhan itu baik. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Jadi ingat, kuasa kegelapan itu seperti tengkorak-tengkorak itu dia berputar-putar di tempat di mana tangga menuju kebenaran Tuhan. Selama kita miliki Tuhan, kita selalu meresponi, pasti kuasa urapan itu bekerja. Mau saudara lakukan itu? Tapi jangan coba-coba duduk berdua. Di sini tidak ada. Ayo, kita mau pakai sepatu. Ya, kamu pakai sepatu merah. Ya, kita berdoa. Tuhan, aku mau pakai sepatu. Itu berarti mencoba itu. Loh, namanya doa kok cengeng satu be. Geli bu, masuk sepatu tanya Tuhan, aku mau pakai sepatu loh. Saudara tidak tahu tiba di tengah jalan jatuh ya apa? Gegar otak. Betul enggak? Kalau Tuhan yang menjaga sepatu saudara dijaga oleh para malaikat, sehingga kemanapun langkah kita, Tuhan jaga. Amin. Mari kita imani, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah firman Tuhan saudara, kita sudahi bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita harus memiliki kuasa dari ilahi. Kita minta, kita rampas hak kita. Selama iblis menggoda kita karena kita tinggal di dalam dunia, kita harus punya power. Aku harus bisa.